Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di sini bersama saya Fitri Nurrahma. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah analisis jurnal mengenai teori Vygotsky. Tujuan dibuatnya tugas ini yaitu untuk memenuhi tugas middle test dari mata kuliah metode pembelajaran AUD yang diampu oleh Ibu Hajah Rahimah MPD. Materi pembahasan pada kali ini yaitu berjudul Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini dalam Perspektif Vygotsky dan Implikasinya dalam Pembelajaran. Materi ini berasal dari Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Islam Anak Usia Dini Volume 02 nomor 02 dipublis September tahun 2020, ditulis oleh Angga Sutra dan Lalu Suryan dari Institut Agama Islam Gemaruhude. Sebelum kita memasuki pembahasan lebih dalam, mari kita mengenal siapa sih Vygotsky itu. Jadi di sini saya ingin memperkenalkan secara singkat biodata dari Vygotsky. Vygotsky ini memiliki nama lengkap yaitu Lev Semyonovich Vygotsky. Ia dilahirkan di salah satu kota Tashrik di Rusia, tepatnya pada tanggal 17 November 1896, dan ia merupakan keturunan Yahudi. Ia tertarik pada psikolog pada berusia 28 tahun. Vygotsky ini dalam menyalurkan pemikiran-pemikirannya di dunia psikolog kerap menghadapi rintangan oleh pemerintah Rusia pada saat itu. Ia wafat pada tahun 1934 dikarenakan penyakit TBC. Vygotsky ini merupakan satu di antara tokoh konstruktivis. Sumbangan penting teori Vygotsky adalah penekanan pada hakikatnya pembelajaran sosiokultural. Selanjutnya, Vygotsky ini merupakan salah satu pelopor ilmuwan yang sangat terkenal dengan teori Zone of Proximal Development, yaitu dikenal dengan ZPD atau ZPD, dan peranan konteks sosial dalam perkembangan anak usia dini. Teori Vygotsky ini ialah pembelajaran mendahului perkembangan. Perkembangan melibatkan perolehan tanda-tanda melalui pengajaran dan informasi dari orang lain. Vygotsky ini sangat percaya bahwa bahasa adalah alat yang paling penting, dan Vygotsky berpendapat bahwa pada masa anak-anak awal atau early childhood, bahasa mulai digunakan sebagai alat yang membantu anak untuk merancang aktivitas dan memecahkan problem. Jadi, dalam teori Vygotsky ini terdapat beberapa konsep, yaitu yang pertama konsep sosiokultural, yang kedua zona perkembangan proksima, yang ketiga scaffolding, yang keempat bahasa dan pemikiran. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi apa sih itu konsep dari sosiokultural. Jadi, konsep sosiokultural ini merupakan teori Vygotsky yang menawarkan suatu potret perkembangan manusia sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan sosial dan budaya. Vygotsky menekankan bagaimana proses perkembangan mental seperti ingatan, perhatian, dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa, sistem matematika, dan alat-alat ingatan. Nah, ia juga menekankan bagaimana anak dibantu berkembang dengan bimbingan dari orang-orang yang sudah terampil di dalam bidang tersebut. Contohnya seperti kayak kita guru. Jadi kita mengajarkan pada anak-anaknya. Terus, menurut Vygotsky ini, keterampilan-keterampilan dalam berfungsi mental berkembang melalui interaksi sosial langsung. Informasi tentang alat-alat, keterampilan-keterampilan, dan hubungan-hubungan interpersonal kognitif dipancarkan melalui interaksi langsung dengan manusia.
melalui pengorganisasian, pengalaman-pengalaman interaksi sosial yang berada di dalam suatu latar belakang kebudayaan ini. Perkembangan mental anak akan menjadi lebih matang. Selanjutnya yaitu zona perkembangan proksima. Dalam konsep ini, Vygotsky mengajukan sebuah teori yang dikenal dengan istilah Zone of Proximal Development yang merupakan dimensi sosial kultural yang penting sebagai dimensi psikologis. Zone of Proximal Development adalah istilah Vygotsky untuk merangkai tugas yang terlalu sulit dikuasai anak secara sendiri, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dari orang dewasa atau anak yang lebih mampu. Penekanan Vygotsky pada JPD ini menegaskan keyakinannya akan arti pentingnya dari sebuah pengaruh sosial, terutama pengaruh instruksi atau pengajaran terhadap perkembangan anak. Yang selanjutnya yaitu konsep scaffolding. Nah, konsep scaffolding ini yaitu metode dengan cara memberikan dukungan dan bantuan kepada seorang anak yang sedang pada awalnya belajar, kemudian sedikit demi sedikit mengurangi dukungannya atau bantuan tersebut setelah anak mampu memecahkan problem dari tugas yang dihadapinya. Scaffolding ini merupakan suatu istilah yang ditemukan oleh ahli psikologi perkembangan kognitif masa kini. Selanjutnya yaitu konsep bahasa dan pemikiran. Menurut dari Vygotsky, bahasa ini berkembang dari interaksi sosial dengan orang lain. Vygotsky juga berpendapat bahwa anak menggunakan pembicaraan bukan saja untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk membantu mereka menyelesaikan tugas. Lebih jauh, Vygotsky juga meyakini bahwa anak pada usia dini menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku mereka sendiri. Pada tahap pra-operasional, ketika anak belajar menggunakan bahasa untuk menyelesaikan masalah, mereka juga berbicara lantang sembari menyelesaikan masalahnya. Sebaliknya, begitu menginjak tahap operasional konkret, percakapan batiniah ini tidak terdengar lagi. Vygotsky juga mengatakan bahwa bahasa dan pikiran pada awalnya berkembang terpisah dan kemudian menjadi satu. Nah, anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat memfokuskan ke dalam pikiran-pikiran mereka sendiri. Pandangan Vygotsky terhadap pendidikan adalah pendidikan memegang peran penting dalam membantu anak mempelajari alat-alat budaya. Teori-teori pendidikan Vygotsky ini mempunyai beberapa implikasi utama teori pembelajaran, yaitu yang pertama, menghendaki setting kelas kooperatif sehingga siswa dapat saling berinteraksi dan saling memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah yang efektif dalam masing-masing zona of proximal development mereka. Yang kedua, teori belajar Vygotsky adalah salah satu teori belajar sosial sehingga sangat sesuai dengan model pembelajaran kooperatif, karena dalam pembelajaran kooperatif terjadi interaksi sosial, yang mana itu interaksi antara siswa dengan siswa dan antara siswa dengan guru dalam usaha menemukan konsep-konsep dan pemecahan masalah. Yang ketiga, Vygotsky menyatakan walau anak dilibatkan dalam pembelajaran aktif, guru tentunya juga harus aktif mendampingi setiap kegiatan anak. Dalam istilah teoritis ini berarti anak-anak bekerja dalam zona perkembangan proksimal dan guru menyediakan scaffolding bagi anak. Jadi guru ini jadi bahan penyedia mereka untuk belajar. Dan yang keempat, Vygotsky mengemukakan bahwa di samping guru juga ada teman sebayanya yang berpengaruh pada perkembangan kognitif anak. Yang kelima, gagasan tentang kelompok
Kerja kreatif ini diperluas menjadi pengajaran pribadi oleh teman sebayanya, yaitu seseorang anak mengajari anak lainnya yang agak tertinggal di dalam pelajaran, atau Foot et al. Menjelaskan pengajaran oleh teman sebaya ini menggunakan teori Vygotsky. Misalnya, salah satu anak bisa lebih efektif membimbing anak lainnya melewati zona JPD karena mereka sendiri baru saja melewati tahap itu, sehingga bisa dengan mudah melihat kesulitan yang dihadapi anak lainnya dan menyediakan scaffolding yang sesuai. Nah, sekian pembahasan pada kali ini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.